Halo Sobat Suara Every, ketemu lagi dengan saya Elang. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan tetap di rumah ya. Kita mau ngasih kabar nih, sedikit kabar tentang COVID-19. Teman-teman semua kan udah pada tahu nih, semenjak wabah ini menjadi pandemi dan telah masuk ke Indonesia, kita sekarang aktivitas kita di luar rumah itu dibatasi. Nah, kita mungkin saya nanti akan mewawancara beberapa profesi ya untuk memberitahu teman-teman Suara Kepri bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana pesan-pesan mereka terhadap teman-teman yang ada di rumah. Tetap di rumah, jangan keluar ya, jaga diri ya, jangan lupa cuci tangan. Baik, malam ini kita sedang bersama dengan Leo Halawa, bye-bye ya. Leo Halawa ini adalah seorang jurnalis juga apa bang? Selain jurnalis kegiatan apa? Biasalah sosial, kegiatan sosial. Ya baik, terima kasih. Yang pertama-tama kita mengucapkan turut prihatin ya atas suasana COVID-19 ini. Juga ini merupakan pandemi global. Jadi kalau ditanya apakah menghambat, ya tentu semua orang menghambat. Akan tetapi bagaimana kita meminimalisir hambatan itu bisa terjadi, kan kira-kira begitu. Kalau kita misalnya tidak minimalisir, hanya terpaku di dalam satu suasana, tentu kita sampai kapan lagi, kan kira-kira begitu. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum saya akan berbagi, saya itu dalam bekerja itu saya akan menggunakan yang namanya masker dan juga kacamata. Ini alat pelindung diri saya, dan saya selalu bekali diri dengan cairan untuk anti kuman ya. Nah, jadi teman-teman perlu juga jaga kesehatan ya. Bagi Anda kalau meliput, misalkan Anda sebagai jurnalis, harapan saya jangan sampai ada kita yang terpapar ya. Karena berdasarkan informasi dari kemarin itu ada juga beberapa orang jurnalis yang dikabarkan terpapar. Nah, itu harapan kita semoga cepat sembuh ya. Nah, tentu harapan kita juga bahwa social distancing dan juga physical distancing tetap dijaga, dan juga kita harapkan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan seperti protap misalnya, prosedur tetap itu harus kita lakukan agar semua menjadi baik, kan kira-kira begitu. Nah, kalau ditanya untuk menjalankan aktivitas saya, tentu saya harus menjaga pola makan, terus menjaga banyak minum air putih, dan juga saya itu selalu berdoalah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kampus tempat saya bekerja untuk sementara mengikuti himbauan pemerintah, sehingga aktivitas perkuliahannya dijalankan secara daring atau secara online. Kalau ditanya ada hambatan atau tidak, pasti. Tapi hambatan itu tergantung bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya atau untuk mengatasi. Kalau biasanya perkuliahan dilakukan secara tatap muka, sekarang secara online. Nah, yang menjadi hambatan tentu teknis. Tapi untuk di kampus tempat saya mengajar, hambatan teknis itu bisa diatasi. Karena perkuliahan dijalankan secara online, jadi kita ngajar juga secara online. Proses pertemuan tatap muka perkuliahan itu, kalau biasanya di dalam kelas, sekarang kelasnya dipindah ke sistem. Jadi Putra Batam menggunakan aplikasi untuk perkuliahan, mulai dosen mengajar, kemudian mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan, sampai bimbingan skripsi juga dijalankan secara online. Jadi cukup saya mengajarnya dari rumah, terus para mahasiswa yang kuliah juga dari rumah. Untuk teman-teman mahasiswa tetap mengikuti himbauan pemerintah agar menjaga social distancing, physical distancing, dan melakukan karantina di rumah. Kalau tidak ada urusan penting, tidak perlu kita keluar rumah. Ini semata-mata untuk ikut menjaga agar virus corona tidak semakin menyebar. Kemudian untuk
masyarakat umum mohon mengikuti anjuran pemerintah. Siapa lagi yang mau kita ikuti anjurannya kalau bukan pemerintah? Apapun himbauan dan anjuran yang dibuat pemerintah adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja ada hambatan kecil untuk kita tim redaksi ketika kita akan melakukan rapat redaksi. Artinya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk membatasi pertemuan. Namun demikian, kita di redaksi Suara Kepri mencoba mengatasi permasalahan itu, memanfaatkan teknologi menggunakan telekonferensi. Artinya untuk persoalan pertemuan dengan tim redaksi bisa kita atasi dengan telekonferensi. Ya, untuk sekarang ini kita mengurangi wartawan kita untuk melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Namun karena memang wartawan juga membutuhkan dokumentasi foto atau video, wartawan memang tetap bisa turun ke lapangan meskipun secara terbatas. Saat wartawan kita turun ke lapangan, kita bekali dengan alat pelindung diri, yaitu berupa masker, hand sanitizer, dan kita himbau untuk senantiasa menerapkan physical distancing ketika turun ke lapangan. Kita berpesan kepada seluruh pembaca Suara Kepri agar mengikuti himbauan pemerintah. Kita juga menghimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Kami juga berpesan kepada pembaca Suara Kepri agar tetap menjaga kebersihan untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, itu dia tadi wawancara kita dengan 3 orang narasumber kita yang jauh-jauh kita datangkan tuh, jauh-jauh dari London. Ya, tadi kita udah bincang-bincang dengan minta tanggapan juga dari seorang jurnalis, dosen, dan tentunya pimpinan redaksi Suara Kepri. Nah, ikutin terus channel kita, jangan lupa like, share, subscribe. Tontonnya di rumah aja ya, nggak usah di kafe.